Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi, perkenalkan nama saya Repani Agustina. Saya salah satu reporter dari Galah TV. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu narasumber yang bernama Bapak Dwi Prastomo selaku guru BK mengenai kekerasan di sekolah dan pencegahannya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Izin bertanya, Ya, silahkan boleh. apakah aksi bullying atau perundungan itu? Jadi aksi bullying atau perundungan itu biasanya kita sebut dengan tindakan ataupun perbuatan ataupun non fisik yang biasa kita sebut psikis. Nah, itu biasanya terjadi baik ke anak perorangan ataupun kepada pihak berkelompok. Ya, seperti itu. Biasanya di mana terjadinya aksi perundungan? Ya, kebanyakan itu kan kalau aksi bullying itu biasanya terjadi di antara anak-anak di usia yang masih di antara usia dari 12 sampai 13 tahun. Biasanya kan ketika di SD itu perpindahan ke masa ke SMP, nah itu biasanya di kelas 7. Nah, seperti itu. Perundungan terjadi secara berulang-ulang. Nah, itu biasanya disebabkan karena yang pertama antara gender ataupun ya punya kekuasaan seperti itu. Kepada siapa Bapak menghimbau untuk tidak melakukan aksi kekerasan di sekolah? Ya, untuk aksi kekerasan itu ya kebanyakan kita sendiri dari bimbingan konseling itu menghimbau kepada seluruh pihak. Ya, tanpa menutup kemungkinan dari semua guru yang mengajar di kelas 7 sampai kelas 8 dan kepada semua stakeholder internal maupun eksternal di lingkungan sekolah. Lingkungan yang eksternal itu contohnya adalah dari siswa-siswi kelas 7 sampai siswa-siswi kelas 9. Nah, seperti itu. Mengapa Bapak melakukan pencegahan kekerasan di sekolah? Ya, karena sekarang ya faktanya di lapangan ya kejadian bullying ataupun tindakan kekerasan itu yang terjadi secara berulang-ulang itu mengakibatkan bukan hanya kondisi fisiknya saja yang terluka, akan tetapi ya bentuk kekerasan dalam segi psikis itu juga sangat berdampak, itu nanti terbawa sampai ketika kita di usia tua. Nah, seperti itu. Menurut Bapak, bagaimana cara mencegah aksi bullying atau perundungan? Ya, untuk pencegahan mungkinnya yang pertama itu sikap toleransi. Yang pertama seperti itu, antaranya salah satu pihaknya itu antara siswa dan siswi yang ada di SMP Negeri 2 Kertasari ini. Yang kedua, seluruh stakeholder internal ataupun eksternalnya tanpa menutup kemungkinan. Jadi kita ada kerjasama dari semua stakeholdernya. Nah, seperti itulah palingnya. Nah, yang terakhirnya kita sebagai contoh umumnya ya kita sebagai pengajar di sini, nah menghimbau kepada siswa dan siswi SMP Negeri 2 Kertasari ini untuk melawan. Jangan takut ketika terjadi bullying atau perundungan ataupun melihat. Karena kebetulan di SMP Negeri 2 Kertasari ini telah dibentuk namanya tim TPPK, tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Nah, pada hari kemarin ketika waktu MPLS kita sudah mendeklarasikan contohnya penandatanganan anti kekerasan di SMP Negeri 2 Kertasari, seperti itu. Yang terakhir, apa pesan Bapak kepada siswa yang melakukan aksi kekerasan atau perundungan? Nah, untuk siswa yang melakukan aksi kekerasan ya, yuk kita coba saling mengerti antara satu sama lain. Jangan sampai ada diskriminasi atau intoleransinya seperti apa yang kita tahunya dalam Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Nah, di situ tertera ada 6 bentuk kekerasan di lingkungan sekolah. Yang pertama itu kekerasan dalam bentuk fisik, yang kedua kekerasan dalam bentuk psikis, yang ketiga itu diskriminasi atau intoleransi, yang keempat itu pembulian yang biasa kita sebut bully perundungan. Nah, yang selanjutnya yang kelima itu ada
kekerasan dalam bentuk seksual, dan yang terakhir itu kebijakan yang mengakibatkan kekerasan. Ya, contohnya kayak tata tertib yang dibuat dari sekolah. Ya, seperti itu. Terima kasih karena sudah menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Sekian pewawancaraan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.